Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Materi kita pada peluang, kita akan masuk di part 7, yaitu pada poin C, peluang kejadian majemuk. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas poin A, yaitu kaidah pencacahan, terdiri dari 4 bagian. Kemudian part 5, part 6 itu poin B, kita juga sudah membahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, baik, di poin C, peluang kejadian majemuk. Tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Nah, kita fokus di peluang gabungan dua kejadian. Nah, seperti apa peluang kejadian majemuk itu? Jadi, apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Nah, beberapa kejadian yang disebut sebagai kejadian majemuk. Nah, yang pertama, jadi di part 7 ini kita akan membahas peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas, dan yang kedua nanti yaitu peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Jadi dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen atau anggota yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh saja, kita misalkan suatu kejadian A merupakan kejadian muncul mata dadu 1, dan pada kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Nah, karena 1 juga merupakan bilangan ganjil, maka kejadian A dan B disebut tidak saling lepas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan himpunan berikut. Nah, diberikan diagram pen seperti yang terlihat di layar. Jadi S ini adalah ruang sampel, dan berikutnya terdapat dua kejadian, misalnya kejadian A, kejadian B. Dengan arsiran ini menunjukkan adalah gabungan ya. Jadi A gabung B. Nah, sehingga NA itu adalah banyak anggota A, NB adalah banyak anggota B. Nah, bisa dituliskan NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA irisan B. Nah, untuk lebih sederhanakan, kedua ruas kita bagi NS, yaitu terlihat di layar, sehingga bisa kita tunjukkan bahwa peluang dari kejadian pada A atau B adalah PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, nilai peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas diberikan rumus seperti yang terlihat di layar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peluang dua kejadian tidak saling lepas itu merupakan penjumlahan masing-masing peluang kejadian dan dikurangkan dengan peluang irisan dua kejadian yang ada. Ini ya, jadi PA tambah PB dikurang PA irisan B. Sebagai contoh, sebuah dadu dilambungkan sekali. Hitunglah nilai peluang kejadian muncul mata dadu angka genap atau angka prima. Nah, baik, kita selesaikan ini. Ini apakah termasuk tidak saling lepas atau saling lepas? Nah, mari kita perhatikan penyelesaian berikut ini. Jadi yang pertama, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anggotanya adalah 6, dan bisa kita tuliskan, misalkan A kejadian muncul mata dadu genap, jadi A sama dengan 2, 4, 6, banyaknya anggotanya ini, NA sama dengan 3. Selanjutnya kita misalkan B kejadian muncul mata dadu prima, yaitu 2, 3, 5. Nah, banyak anggotanya adalah 3. Dan selanjutnya mari kita hitung berapa peluang untuk kejadian A. Nah, diperoleh PA sama dengan NA di bagian S itu sama dengan 3/6. Nah, sama dengan 1/2. Selanjutnya untuk peluang kejadian B bisa kita tuliskan NB di bagian S sama dengan 3/6 juga ya. 3/6. Itu sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan dua kejadian ini. Apakah ada anggota kejadian A, kejadian B yang sama? Nah, jika kita perhatikan A tadi 2, 4, 6, B 2, 3, 5. Ada ya? Nah, tentu bisa kita lihat yaitu 2. Jadi A irisan B
itu adalah 2, banyaknya anggotanya, banyak anggota A irisan B adalah 1. Sehingga peluangnya juga bisa kita tuliskan N A irisan B dibagi NS sama dengan 1/6. Sehingga bisa kita tuliskan, nah ini adalah kejadian tidak saling lepas karena anggota A dan anggota B beririsan. Nah, rumus yang diberikan, PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Selanjutnya kita substitusi tadi. PA itu sendiri adalah 1/2. Kemudian kita tambah dengan PB 1/2. Selanjutnya dikurang PA irisan B 1/6. Hasilnya adalah 5/6. Jadi, berapa nilai peluang kejadian muncul mata dadu angka genap atau angka prima adalah 5/6. Baik, di contoh berikut, berdasarkan hasil observasi di suatu daerah M tentang kepemilikan kendaraan mobil dan motor sebagai berikut. Jadi keterangan yang diberikan, 40% warga memiliki mobil, 20% warga memiliki motor, 30% warga memiliki mobil dan motor. Dari daerah M tersebut diambil satu warga secara acak. Nah, berapa peluang warga tersebut memiliki kendaraan mobil atau motor? Nah, baik kita perhatikan data yang diberikan. Jadi kita misalkan kejadian A adalah 40% ya peluangnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan jawaban berikut. Kejadian A, nah kita misalkan A, warga memiliki mobil. Nah, peluang A sama dengan tadi 40% ya. Jadi 40/100 itu peluangnya adalah 0,4. Berikutnya, B, warga memiliki motor, yaitu 20%. Nah, di soal tadi disebutkan 20%, hasilnya adalah 0,2. A irisan B, warga memiliki mobil dan motor, yaitu berapa persen? 30% ya. Nah, diperoleh PA irisan B sama dengan 30/100 itu 0,3. Nah, untuk rumus peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas, nah ini PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, PA adalah 0,4 tambah 0,2 dikurang 0,3. Nah, hasilnya adalah 0,3. Jadi, peluang warga memiliki mobil atau motor adalah 30%. Nah, ini diperoleh 30% dari sini ya. PA gabung B sama dengan 0,3. Nah, 0,3 dikali 100% itu 30%. Berikutnya, kita masuk di peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Nah, dua kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen atau anggota yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Nah, sebagai contoh sederhana, kita misalkan kejadian A merupakan kejadian muncul mata dadu 1, selanjutnya kejadian B kejadian muncul mata dadu 5. Nah, tentu hal ini tidak mungkin terjadi sehingga A dan B dikatakan saling lepas. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan diagram pen yang diberikan. Nah, nampak jelas, jadi kejadian A itu tidak terjadi atau tidak terdapat di kejadian B atau sebaliknya. Nah, sehingga tidak beririsan ya. Jadi A irisan B ini adalah himpunan kosong. Nah, banyak anggotanya adalah 0. Nah, jika banyak anggota A sama dengan NA, banyak anggota B sama dengan NB, bisa kita tuliskan NA gabung B sama dengan NA tambah NB. Jadi tidak ada kurang irisannya lagi ya, karena nilainya tadi adalah 0. Nah, kedua ruas ini kita sederhanakan, dibagi dengan NS diperoleh. Rumus untuk gabungan dua kejadian saling lepas itu adalah PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Sehingga peluang gabungan dua kejadian saling lepas ini adalah berlaku rumus P dalam kurung A gabung B sama dengan PA tambah PB. Nah, dari rumus ini menunjukkan bahwa peluang gabungan dua kejadian saling lepas itu adalah penjumlahan masing-masing peluang kejadian tersebut. Dalam hal ini PA tambah PB.
Baik, mari kita perhatikan contoh terkait dua kejadian saling lepas. Sebuah percobaan dilakukan dengan mengambil secara acak sebuah kartu bridge dari satu set kartu bridge. Berapa peluang mendapatkan kartu king atau as? Nah, mari kita perhatikan. Jadi contoh ini termasuk kejadian saling lepas ya, karena nanti akan kita kenal bahwa kartu king itu berbeda dengan kartu as. Jadi dua kejadian ini berbeda, tidak ada yang beririsan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ingat kembali kartu bridge itu seperti apa. Nah, jika kita lihat kartu bridge yang ada ini, jadi mulai as kop ini ya, terdiri dari 13 banyaknya, kemudian as hati, as diamond, dan yang terakhir ini biasa juga disebut as keriting. Nah, jumlah keseluruhan ini, round sampel ini bisa kita tuliskan NS sama dengan 52. Karena ini tadi yang pertama jumlahnya 13 ya, jadi 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13. Nah, keseluruhan itu adalah 52. Baik, kita misalkan A, kejadian mendapatkan kartu king. Nah, kartu king tadi sudah kita bisa lihat, ada king scope, ada king hati, ada king diamond, ada king keriting. Nah, jumlahnya ini ada berapa? Nah, sehingga bisa kita tulis NA sama dengan 4. Nah, demikian juga kita misalkan B lagi adalah kejadian kartu as. Nah, untuk peluang di kejadian A ini bisa kita langsung jawab. NA dibagi NS sama dengan 4/52. Nah, untuk kejadian kartu as, tentu sama ya, as kop, as hati, as diamond, as keriting. Nah, itu juga banyaknya 4. Nah, untuk peluang B, NB dibagi NS sama dengan 4/52. Nah, karena dua kejadian ini saling lepas, disebut itu karena tidak ada anggota yang sama, sehingga untuk A irisan B itu adalah himpunan kosong. Tentu banyak anggotanya adalah 0. Nah, jika demikian maka dia dua kejadian disebut saling lepas. Sehingga berlaku rumus PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Nah, kita tinggal substitusi berapa tadi PA-nya, yaitu 4/52. Selanjutnya kita tambah dengan peluang kejadian B, yaitu berapa? 4/52. Nah, ini kita tinggal jumlahkan, hasilnya adalah 8/52. Nah, bisa ditulis dalam bentuk sederhana, yaitu 2/13. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa peluang terambil kartu king atau kartu as adalah 2/13. Contoh berikut, sebuah dadu dilambungkan sekali, berapa peluang munculnya mata dadu angka prima genap atau angka ganjil? Nah, tentu yang pertama kita ingat lagi ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak anggotanya adalah 6. Selanjutnya kita misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu prima genap. Nah, jika diperhatikan di ruang sampel ini yang mana bilangan genap? 2, 4, 6. Namun disebutkan bilangan prima genap, kalau primanya kan 2, 3, 5 ya. Berarti yang genap adalah 2. Ini A sama dengan 2, banyak anggotanya adalah 1. Selanjutnya B adalah kejadian muncul angka ganjil. Nah, peluangnya tadi ini adalah 1/6. Nah, di B itu angka ganjil 1, 3, 5. Banyak anggotanya adalah 3. Nah, mari kita perhatikan kejadian A dan kejadian B. Adakah anggotanya yang sama? Nah, jika tidak ada nanti, ya, tentu dia himpunan kosong ya. Nah, sementara peluang untuk B, NB dibagi NS sama dengan 3/6, itu sama dengan 1/2. Sehingga bisa kita peroleh bahwa kejadian di atas ini adalah kejadian saling lepas, sehingga berlaku rumus PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Nah, PA tadi adalah 1/6, PB adalah 1/2, berarti 1/6 tambah 1/2, nah itu bisa kita tuliskan 1 tambah 3 dibagi 6. Jadi ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi 1/2 itu 3/6. Nah, hasilnya adalah 4/6, bentuk sederhananya 2/3. Jadi peluang muncul mata dadu angka prima genap atau angka ganjil adalah 2/3.
Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jadi untuk peluang kejadian majemuk kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama itu peluang kejadian tidak saling lepas, dan yang kedua peluang 2 kejadian saling lepas. Jadi saya ulang kembali, disebut tidak saling lepas, itu jika ada anggota yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Nah, jika tidak ada yang sama, maka dia disebut kejadian saling lepas. Terima kasih, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.